Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya merupakan dosen pengajar pada Prodi D3 Keperawatan Melabuh, Poltekkes Kemenkes Aceh. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang menjadi fokus mata kuliah saya adalah keperawatan jiwa dan saya menjadi koordinator pada mata kuliah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah keperawatan jiwa. Mata kuliah keperawatan jiwa merupakan mata kuliah inti dengan kode WAT 3301 yang berbobot 3 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini berada pada tingkat 2 semester 4. Mata kuliah keperawatan jiwa membahas mengenai konsep kesehatan keperawatan jiwa, masalah kesehatan jiwa dalam rentang sehat sakit sampai dengan gangguan jiwa, dan penekanannya pada upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Ditujukan pada pasien dengan masalah bio, psiko, sosio, dan spiritual, dan gangguan jiwa dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan serta penerapan terapi modalitas keperawatan jiwa. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar keperawatan jiwa. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan model konseptual keperawatan jiwa. 3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan masalah psikososial. 4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa. Dan mahasiswa mampu merancang terapi modalitas, yaitu terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa. Materi pembelajaran diberikan selama 16 minggu efektif, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materi pembelajaran terdiri dari tren dan isu, perkembangan keperawatan jiwa di dunia dan di Indonesia. Yang kedua, konsep asuhan keperawatan pada masalah psikososial seperti penyalahgunaan nafsa, stres, ansietas dan adaptasi, gangguan konsep diri, dan kehilangan dan berduka. Ketiga, konsep asuhan keperawatan pada masalah dengan gangguan jiwa seperti harga diri rendah, isolasi sosial, halusinasi, perilaku kekerasan, dan defisit perawatan diri. Keempat, konsep modalitas keperawatan jiwa, membuat proposal terapi aktivitas kelompok. Dan kelima, demonstrasi pelaksanaan terapi aktivitas kelompok. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester adalah saya mengawali pembelajaran dengan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diskusi terkait dengan perkuliahan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mahasiswa saya untuk belajar lebih fokus, lebih giat, dan lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang akan disepakati bersama terkait proses perkuliahan seperti jumlah pertemuan. Jumlah pertemuan teori minimal 80% dan jumlah pertemuan praktikum sebanyak 100%, termasuk modul perkuliahan agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui penguasaan materi dari mahasiswa saya. Pada pertemuan pertama, saya akan membahas terkait sejarah perkembangan kesehatan jiwa. Dalam hal ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan jiwa. Pertemuan kedua, mahasiswa mampu menjelaskan standar pelayanan keperawatan jiwa. Pertemuan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan model konseptual keperawatan jiwa. Pertemuan keempat, mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan jiwa pada masalah dengan penyalahgunaan nafsa. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan. Pertemuan keenam, mahasiswa mampu menjelaskan masalah keperawatan dengan gangguan konsep diri. Pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu
menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan kehilangan dan berduka. Pada pertemuan ke-8, kami akan melakukan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, mahasiswa mampu menerapkan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa seperti harga diri rendah. Pertemuan ke-10, mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa isolasi sosial. Pertemuan ke-11, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa halusinasi. Pertemuan ke-12, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan perilaku kekerasan. Pertemuan ke-13, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan defisit perawatan diri. Pertemuan ke-14, mahasiswa mampu menyusun laporan terapi aktivitas kelompok. Pertemuan ke-15, mahasiswa mampu mendemonstrasikan terapi aktivitas kelompok. Dan pertemuan ke-16, melakukan ujian akhir semester. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan keperawatan jiwa yang saya ampu selama 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa menggunakan beberapa strategi, yaitu menggunakan textbooks seperti buku keperawatan jiwa karangan Akhiriani dan Keliat. Kemudian media online seperti Google dan Google Scholar digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi yang diberikan. Selanjutnya, perkuliahan ini saya berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi perkuliahan. Selain itu, saya juga menggunakan media Zoom Meeting untuk berdiskusi lebih lanjut. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborating learning. Dengan memberikan contoh kasus kepada mahasiswa dan berkolaborasi terkait dengan masalah keperawatan jiwa. Selanjutnya dilakukan role play dan simulasi tentang komunikasi terapeutik pada masalah-masalah dengan gangguan jiwa. Serta memberikan kuis agar mahasiswa lebih bersemangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi-materi yang diberikan. Bentuk interaksi yang lain, saya menggunakan WhatsApp group kelas, di mana WhatsApp group ini digunakan untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran adalah, dalam proses ini, bagaimana saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu untuk laboratorium, syarat kehadiran adalah 100% dan penilaian teori yang terdiri dari UTS 35%, UAS 45% dan tugas 20% dengan syarat kehadiran minimal 80%. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran saya pada mata kuliah keperawatan jiwa. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah keperawatan jiwa. Bagaimana hari ini, sehat? Sehat. Sudah sehat ya. Baik, hari ini kita menyambung dengan materi yang sudah kita sampaikan minggu lalu. Hari ini kita pertemuan ke-7 masih materi masalah psikososial. Kalau yang kita sudah sharing kemarin, kita ada di penyalahgunaan nafza, terus ada ansietas juga ya. Masih ingat? Masih. Ada gangguan konsep diri, dan hari ini kita masuk ke aspek kehilangan dan berduka. Sebelumnya Ibu terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan tugas. Bagi yang belum, ingat 2 hari lagi loh tugasnya. Baca di WA kita ya. Ya, Bu. Baik, hari ini kita mau berbagi tentang aspek kehilangan dan berduka. Ya, kehilangan. Oke. Siapa membacakan kehilangan? Atau yang mungkin semua kita pernah merasakan kehilangan ya? Iqbal mungkin? Coba baca, Bal. Kehilangan suatu keadaan berpisahnya individu dengan sesuatu yang sebelumnya dia miliki atau ada. Kehilangan dapat sebagian atau keseluruhan, terjadi tiba-tiba atau bertahap. Misalnya kehilangan orang tersayang,
kematian di penjara, kehilangan bio, psiku, atau sosio. Ya, oke Bal, kehilangan dulu Bal. Kira-kira siapa yang pernah merasakan kehilangan? Kalau Ica, kehilangan apa yang pernah dirasakan? Hewan peliharaan, ya. Ya, sekarang lagi modenya kucing ya. Kucing terus hilang. Apa yang Ica rasakan saat kehilangan? Sedih. Nanti kita di sini ada tahapan-tahapan kehilangannya. Terus di sini ada berduka. Nah, kalau kita kehilangan, pasti kita merasakan berduka ya. Jadi di sini nanti ada kalau akut itu 6 sampai 8 minggu. Nanti kalau yang berduka secara keseluruhan sampai 3 tahun ya. Nah, ini sumber-sumber kehilangan. Tadi kalau Iqbal bacakan orang-orang yang dicintai. Siapa yang dicintai ya? Terus kehilangan aspek diri juga bisa. Misalnya kehilangan fungsi tubuh, kehilangan peran, ya, peran dalam sosial, peran dalam keluarga. Terus juga kehilangan pekerjaan. Ya, setelah COVID hari ini, setelah COVID kita banyak ya, banyak kehilangan pekerjaan yang sebelumnya bekerja sekarang karena pengurangan jadi tidak bekerja lagi. Terus kehilangan objek yang eksternal misalnya seperti tadi kehilangan binatang yang dicintai, kucing ya. Kalau kucingnya murah hilang juga kan. Nah, tapi kalau kucingnya yang sekarang menunggu kucing blasteran ya, itu kasih juga. Terus kehilangan dari lingkungan yang sebelumnya dikenal, misalnya yang berpindah nih. Misalnya keluarga kita berpindah ya dari satu tempat ke tempat lainnya, ketemu orang baru lagi, ketemu teman baru, nah itu juga bisa menjadi kehilangan. Nah ini rentang respon. Rentang respon di mana dari adaptif dan maladaptif. Pertama kalau kita kehilangan yang kita rasakan adalah menolak ya. Ada nggak yang kehilangan? Oh alhamdulillah aku hilang. Tidak ya? Masih aduh kenapa harus hilang gitu? Tak mungkin hilang gitu ya. Jadi kita menyangkal dulu, mana ada hilang gitu ya. Kayak Ica kemarin hilang kucing ya. Oh mungkin ke rumah tangga gitu ya Ica. Nah, terus setelah kita hilang, setelah kita denial atau penyangkalan, kita marah. Bisa marah sama diri sendiri, bisa marah sama orang lain, bisa marah dengan lingkungan, bahkan yang lebih ekstrim marah dengan Tuhan ya. Terus setelah kita marah, kita masuk bergaining. Bergaining itu tawar menawar. Seandainya dia tidak pergi, pasti dia masih ada. Seandainya saya di rumah, pasti saya bisa ketemu orang tua saya yang meninggal misalnya gitu ya. Seandainya itu kita bergaining sama Tuhan ya. Terus setelah fase bergaining tidak ada support system yang membantu kita bisa jatuh ke depresi, kita bisa menyendiri, kita bisa nggak makan kayak Iqbal ya. Ya Bal, pernah nggak Bal merasakan nggak makan Bal? Enggak ya. Nah, jadi kita di sini depresi. Kita bisa menyendiri di dalam kamar, nggak keluar ya. Terus setelah kita depresi, kita akhirnya bisa menerima kehilangan itu. Fase menerima bukan berarti bahagia ya. Artinya kita sudah menerima bahwa dengan beberapa faktornya, misalnya kita kembali ini memang sudah takdirnya Allah misalnya. Jadi di sini ini ungkapan-ungkapan yang bisa keluar atau yang bisa diungkapkan oleh seseorang yang merasakan kehilangan. Nah, pertama penyangkalan ya. Ungkapan yang sering disebutkan adalah saya tidak percaya itu terjadi. Sering nggak? Nah, sering ya kalau misalnya ada yang bilang nggak percaya, mana mungkin lah terjadi itu, mana mungkin hilang gitu ya. Terus juga misalnya marah, ya marah responnya nanti tanda-tanda marah itu udah muka kita merah kalau kita marah ya karena kehilangan. Terus tawar menawar yang dibilangkan tadi. Kalau saja yang sakit bukan anakku,
gitu ya. Kalau kita seorang ibu, Tuhan kenapa anak saya yang sakit, kenapa bukan saya saja, ya gitu ya. Atau pernyataan seandainya saya hati-hati, saya pasti tidak bla gitu ya. Terus juga jadi depresi. Ini terakhir kita menerima berarti misalnya nih ibu kasih contoh misalnya kehilangan anak. Jadi akhirnya kita menerima bahwa ya saya mencintai tapi Allah lebih mencintai saya. Ini udah fase dia ke acceptance untuk menerima. Nah di sini ada proses kehilangan ya, proses perawatannya. Jadi di sini faktor predisposisi genetik. Orang-orang yang sudah menerima kehilangan yang bisa profilnya bagus berawal dari genetik yang memang keturunannya bisa menerima hal itu. Bisa jadi kalau genetik kan mulai dari kehamilan ya, orang yang biasa menerima itu. Terus kesehatan jasmani juga bisa mempengaruhi kita menerima kehilangan ya. Mental kita juga, sehat mental kita juga bisa mempengaruhi bagaimana cara kita menerima kehilangan. Oke, dan yang lain di sini kita lewati. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan tentang tahapan dan yang penting adalah bagaimana respon kehilangan itu. Baik, di sini ada beberapa respon ya kehilangan. Misalnya tadi di Ibu bicarakan di awal itu ada mengingkari ya. Nah jadi ini responnya. Respon kalau ciri-ciri nanti pasien kita merasa denial terhadap kehilangan itu, misalnya menolak mempercayai bahwa kehilangan itu terjadi. Terus juga marah. Nah, marah ya di sini mencari orang yang salah dalam kehilangan itu. Jadi ada kalau dia udah hilang, biasanya kita pulang. Kalau gitu ya, aku taruhnya di sini. Kamu lihat nggak? Pasti kamu gitu. Jadi ada displacement lain ya, ada yang disalahkan faktor penyebabnya. Nah ini tahun menawar, depresi, dan terakhir anemia. Baik, ini slide yang terakhir. Ya, jadi kita di sini kehilangan dan berduka menjadi salah satu materi dalam masalah psikososial yang cenderung akan mengalami gangguan jiwa kalau kehilangan ini tidak teratasi. Nah, yang paling penting dukungan keluarga atau dukungan internal dan eksternal adalah di fase depresi. Ya, kalau kita nggak dirangkul, kita nggak dapatkan support system yang baik, maka kita akan tinggal di depresi. Kita akan berhenti di depresi, maka tidak ada yang akan mengeluarkan kita ke acceptance maksudnya. Jadi kita akan terus merasakan sendiri, sehingga nanti mengganggu proses kehidupan kita lainnya. Jadi orang-orang yang kehilangan harus dirangkul, harus dikasih support untuk bisa keluar dari kehilangannya. Dan terakhir adalah menerima keadaan yang tersebut. Baik, di sini mungkin materi ini sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa nanti baca lagi WhatsApp-nya. Ibu sudah kirim tugas-tugas untuk materi yang akan datang. Oke, terima kasih hari ini. Semoga kita sehat dan yang kita sampaikan di sini berkah dan yang benar adalah dari Allah. Kalau ada kesalahan itu dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma di bidang pengajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.